Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kuliah kita yaitu AIK 3 atau Al-Islam Kemuhammadihan 3. Pada kesempatan ini kita akan membahas akhlak, yaitu akhlak terhadap keluarga. Tentu salah satu tujuan dari kuliah kita ini yaitu bagaimana kita belajar memahami cara membangun harmoni dalam keluarga menurut Islam untuk menuju keluarga yang disebutkan oleh Allah mawaddatah warahmah, keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Nah, akhlak terhadap keluarga ini sangat penting karena keluarga adalah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau misalnya keluarga ini tidak beres, maka tentu pilar masyarakat itu menjadi hancur, sehingga masyarakat pun yang diharapkan masyarakat utama itu tidak bisa terbentuk. Nah, akhlak mulia ini merupakan satu pondasi keluarga yang harmonis dan tentu insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tujuan kita dalam kuliah ini adalah bagaimana memahami akhlak yang baik terhadap keluarga. Kemudian insya Allah kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, salah satu dalil yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang akhlak terhadap keluarga ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah An-Nisa di ayat 19 dan bergaullah dengan mereka, yaitu istri-istrimu, secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, makna dari ayat ini adalah merupakan suatu perintah untuk bersikap adil, lemah lembut dan bijak kepada anggota keluarga. Nah, tentu untuk bisa melakukan itu, salah satu yang harus kita munculkan adalah kesabaran, terutama dalam menghadapi perbedaan atau konflik di dalam keluarga kita masing-masing. Sebab kita tahu bahwa terkadang ada persoalan-persoalan yang bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa khairukum, sebaik-baik kamu adalah seseorang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, makna dari hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan kita itu dinilai dari perilaku kita terhadap keluarga. Jika perilaku kita terhadap keluarga jelek, itu artinya kita adalah orang yang tidak baik, Sementara kalau misalnya kita melakukan kebaikan terhadap keluarga, itu disebut orang yang terbaik, kata Rasulullah. Dan Rasul adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Jadi oleh karena itulah Rasulullah SAW adalah teladan yang kita harus jadikan sebagai teladan dalam mempraktikkan kasih sayang dan kelembutan kepada keluarganya. Nah, gimana cara berakhlak terutama terhadap orang tua kita? Nah, yang pertama adalah menghormati dan berbakti,
Jadi kalau kita baca di surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24 ya. Di situ disebutkan rendahkanlah ya dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wa kullahuma qaulan karima. Ya, ucapan yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kemudian ya kita berdoa, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua ya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Wa kullahuma qaulan karima. Jadi itu salah satu cara di dalam berbakti ya kepada kedua orang tua kita kalau kita seorang anak. Nah, ada contoh praktis dalam kehidupannya. Misalnya seorang anak mendengarkan nasihat ya dengan baik dari orang tua. Kemudian tentu berusaha untuk membantu kebutuhan mereka. Jangan justru kita yang mempersulit ya orang tua kita ya dengan segala macam cara untuk menipu mereka ya demi memenuhi kebutuhan kita. Nah, sebaliknya harus kita berusaha bagaimana bisa meringankan kebutuhan ya memenuhi kebutuhan orang tua. Kemudian kalau kita sudah punya istri, tentu harus ada akhlak terhadap pasangan kita. Ya, salah satunya adalah sikap lemah lembut dan menghormati. Nah, kalau kita baca di surah Ar-Rum di ayat 21 itu dijelaskan oleh Allah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Nah, gimana contoh praktiknya ya? Misalnya ya seorang suami istri saling mendukung dalam kebaikan ya. Jadi kalau suami melakukan kebaikan ya istri mendukung. Jangan justru istri yang menghalang-halangi misalnya suaminya berbuat baik. Sebaliknya juga begitu. Kalau istri melakukan kebaikan ya suami yang menjadi pendukung. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu ya watawaso bil haq ya saling berpesan kepada yang baik, kepada kebenaran. Ya, ta'awanu 'alal birri ya bekerja sama di dalam kebaikan. Kemudian tentu ya berusaha menjalin komunikasi dengan cara yang baik. Ya, salah satu cara berkomunikasi dengan baik ya berkata lemah lembut kepada pasangan atau terhadap istri atau terhadap suami. Jangan justru kasar ya. Yang keluar adalah kasar. Ucapan-ucapan dari mulutnya itu kasar sehingga bisa membuat seorang suami atau istri merasa tersinggung dengan perkataan ya apakah dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Nah, sebaliknya bagaimana kita berakhlak terhadap anak kita? Yang pertama tentu memberikan kasih sayang dan pendidikan yang layak, yang baik. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu disebutkan tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang tua kami. Nah, jadi gimana caranya praktiknya ini dalam kehidupan? Salah satunya adalah mengajari anak-anak tentang nilai-nilai Islam ya. Jadi kalau Rasul itu mengajari bagaimana anak-anak itu sholat ya, bagaimana anak-anak itu berakhlak dengan baik ya, dan sebagainya. Kemudian tentu sebagai ya orang tua memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ibu itu disebut madrasatul ula. Dia adalah sekolah pertama buat anaknya. Nah, jadi itu memberi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau anaknya mau sholat ya kita dulu yang sholat. Kalau anaknya mau baik akhlaknya ya orang tuanya dulu yang baik akhlaknya. Jadi jangan berharap anak-anaknya sholat kalau orang tuanya juga tidak sholat.
Sama halnya jangan berharap anaknya itu bertingkah baik, berakhlak baik kalau orang tuanya tidak baik. Kemudian bagaimana berakhlak terhadap saudara? Tentu yang pertama adalah menguatkan silaturahim. Ya, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat di ayat 10 bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya, maka perbaikilah, damaikanlah ya di antara kedua saudaramu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, gimana contoh praktik dalam kehidupan kita? Tentu yang pertama saling ta'awun, saling tolong menolong ya dan mendukung ya terhadap saudara kita. Kemudian tentu berusaha untuk senantiasa menghindari konflik dan menjaga persaudaraan di dalam keluarga kita. Nah, bagaimana hikmah ya dalam berakhlak mulia ya terhadap keluarga? Pertama, manfaat untuk diri, insya Allah itu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi teladan kebaikan di dalam masyarakat. Kemudian untuk manfaat keluarga tentu meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan di antara keluarga kita. Kemudian menguatkan ikatan emosional antara anggota keluarga. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari kuliah singkat kita ini? Yang pertama, bahwa akhlak terhadap keluarga adalah bagian integral dari ajaran Islam. Mempraktikkan akhlak mulia dalam keluarga itu mencerminkan keimanan seseorang. Nah, oleh karena itu, marilah kita perbaiki hubungan dalam keluarga dengan akhlak yang baik, agar keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira demikian kuliah singkat ini, semoga bermanfaat. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.